Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, saya percaya karena Tuhan saja, karena berkat dan kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa firman Allah sangat penting bagi pertumbuhan iman ataupun rohani kita. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42 yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini. Secara khusus saya akan baca ayat 41 dan 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, jangan menjadi orang munafik. Kita terus belajar dan berusaha supaya kita tidak termasuk orang yang munafik di hadapan Tuhan. Kita belajar dan terus berusaha sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita menjauhi apa yang namanya kemunafikan itu. Makanya dalam ayat 42, bagian terakhir, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi Tuhan mau sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita tidak masuk sebagai orang yang munafik di hadapan Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak masuk kategori sebagai orang yang munafik di hadapan Tuhan. Karena itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, supaya kita tidak munafik, ada dua hal penting yang dituntut dari kita. Dalam ayat 41, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kalau kita mau supaya kita tidak menjadi orang munafik, maka yang pertama adalah jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita seringkali pandai mengamat-amati kesalahan orang lain. Kita seringkali gampang cari kesalahan orang lain. Sementara diri kita sendiri masih lebih banyak kesalahan. Karena itu Yesus bersabda, mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Kenapa kita mencari-cari kesalahan orang lain, sementara kita sendiri masih banyak berbuat kesalahan? Yesus berkata, ibarat kesalahan kita seperti balok, kita lihat justru yang hanya seperti batu kerikil dalam diri orang lain, sementara dalam diri kita ada balok besar. Jadi supaya kita tidak menjadi orang yang munafik, kita belajar untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau kita temukan ada kesalahan orang lain, oke, kita menasehatinya, kita mengingatkannya. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita cari-cari kesalahan orang lain. Bahkan itu bukan suatu kesalahan, tapi kita berusaha untuk mencari tahu kesalahannya dengan tujuan untuk menjatuhkan dia atau menghancurkan dia. Dan itu namanya kemunafikan. Sementara kita sendiri masih banyak berbuat hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak baik. Jadi supaya kita tidak menjadi orang munafik, kita dituntut yang pertama, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang kedua, dalam ayat 42, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudara, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.
Di sini mau mengatakan bahwa supaya kita tidak menjadi orang munafik, yang kedua kita menyadari bahwa kita juga tidak luput dari salah. Kita menyadari juga bahwa dalam diri kita ada banyak balok. Jangan sampai kita cari kesalahan-kesalahan orang yang kecil sementara kita punya kesalahan-kesalahan yang besar atau kesalahan yang banyak. Itu namanya kemunafikan. Karena itu supaya kita tidak terjerat ke dalam apa yang namanya kemunafikan itu, mari kita menyadari bahwa kita juga tidak luput dari salah. Kita menyadari bahwa mungkin juga kita yang lebih banyak salah. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka saya percaya itu membuat kita tidak menjadi orang yang munafik. Itu menjauhkan kita dari apa yang namanya kemunafikan itu. Tapi kalau kita tidak menyadari kesalahan kita, tidak menyadari bahwa kita juga masih berbuat salah, tidak pernah luput dari salah, itu yang membuat sehingga kita gampang sekali menilai orang lain, gampang sekali mencari kesalahan orang lain. Padahal dalam diri kita masih banyak kesalahan. Jadi daripada kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita mengintrospeksi diri kita. Kalau ada kita yang salah, ada yang tidak baik, ada yang tidak berkenan, lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita bertobat. Kalau sudah bertobat, baru kita bisa melihat kesalahan orang lain itu yang fatal dan yang menyolok dalam diri orang itu. Sebelum kita mendiagnosa diri kita, mengevaluasi diri kita, tobat dari dosa kita, jangan pernah mau menilai orang, menilai kesalahan orang. Lebih kita introspeksi diri, itu yang lebih baik. Dan itu yang menolong kita, sehingga kita tidak terjerat ke dalam apa yang namanya dosa kemunafikan ini. Allah punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami jangan menjadi orang munafik. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami tidak menjadi orang yang munafik. Supaya kami tidak menjadi orang munafik, tolong kami supaya kami jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tolong kami supaya kami menyadari bahwa kami juga tidak luput dari salah. Roh yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.